kita. Maka pada saat itu ada kelonggaran-kelonggaran. Makanya menurut Imam Syafi'i ini pendapatku. Nah, ini pendapatku hasil ijtihadnya karena dia berhak melakukan mujtahid, karena dia ada mujtahid mutlak. Ini pendapatku. Kalau dipakai silakan. Dia tidak mewajibkan. Karena kita tak sampai kepada mereka, maka kita disebut dengan tabi, mengikuti tapi tahu dalil. Kalau tidak tahu dalilnya Bapak dan Ibu sekalian, maka perintah Al-Quran jelas. Apa katanya? Fas'alu ahla zikri. Tanyalah kepada orang yang tahu tentang itu. In kuntum la ta'lamun. Maka yang tak boleh itu adalah tidak ada usahanya, kemudian patuh saja seperti kerbau yang ditusuk hidungnya tadi. Itu yang disebut dengan taklid buta. Itu yang tidak boleh, Pak. Tapi pada satu masalah kita tidak bisa bertanya, Pak. Memang harus taklid di situ. Ya. Apa contohnya? Kalau kita wudhu, batal wudhu kita, keluar angin di belakang, kenapa wajahnya yang dicuci? Ayo, ini tidak bisa, Pak. Bagaimanapun juga, kenapa wajahnya dicuci? Karena perintahnya seperti itu, gitu. Ada yang harus ditaklid kita di situ. Itu coba Bapak tanya, kenapa wajah dicuci? Tidak bisa. Ada tempat-tempatnya kita harus punya dalil, tetapi ada sesuatu yang kita harus taklid di situ, Pak. Tapi tahu juga. Taklidnya dengan ilmu juga. Kalau kita berudu umpama begitu kan, iza kuntum ila sholati. Ayat ini aneh loh, Pak. Ya, iza kuntum ila sholati faksilu wujuhakum. Apabila kamu sudah berdiri untuk sholat, kan begitu bunyinya tuh. Ya, apabila kamu berdiri untuk sholat, faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Nah, apabila kamu sudah siap berdiri, tapi di sini fil madi, apabila kamu sudah berdiri untuk salat, faksilu wujuhakum. Tidak disebut oleh Rasulullah dalam hadisnya fatawaddau, tapi dia sebut faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu. Sampai ayat akhir. Apabila kamu sudah selesai apabila kamu ingin sholat, faksilu wujuhakum, basuh wajahmu. Adalah ketentuannya 3 kali? Tidak ada, Pak. Yang membuat ketentuan 3 kali itu adalah Imam Syafi'i. Kenapa 3 kali? Imam Mas'ud sekali aja basuh selesai. Lalu lahirlah Imam Syafi'i itu. Kenapa 3 kali? Karena dia dalam imam yang sangat ihtiyat, hati-hati dia, maka dia dibasuhlah wajah, bukan disiram. Basuh itu intinya adalah disiram pakai air lalu digosok, tapi nggak usah pakai sabun, pakai tangan, disiram, digosok, itu namanya gosal. Ya, sedikit kali waktunya, udah habis pula waktunya. Nah, sampai sedikit dulu. Faksilu wujuhakum. Kemudian apa? Wa aydiyakum ilal marafi. Wajah dan tangan dibasuh. Tapi ayat ini mengatakan wa aydiyakum ilal marafi, dan basuhlah tanganmu ilal marafi, sampai siku. Gitu kan? Basuh tanganmu sampai siku. Apakah dari siku ke bawah atau dari ujung jari ke atas? Kalau satu mazhab dari atas ke bawah, ada puluh mazhab terserah kamu basuhnya. Kenapa? Karena menurut mereka ini adalah batas yang harus dibasuh. Tapi bagi Imam Syafi'i, basuhlah dari ujung iko ke iko. Itu dalilnya, Pak. Kalau basuh ujung kok, batas sisi kok.
Nah, itu contoh. Ya, itu sebagai dalil. Nah, wamsahu biruusikum. Usaplah apa? Rambut apa kepala? Kalau enggak berambut bahaya, Pak. Kepala. Ya, kalau enggak berambut, intinya ruus itu kepala. Kepala itu yang mana? Eko atau kepala? Inyak belakang kepala. Makanya bagi orang-orang yang nancak sisi rambutnya Pak Adi gosok sekali belakang. Ini kesebagian. Nah, Imam Syafi'i itu, kan Imam Syafi'i lagi nih kan. Bagi imam yang lain itu pokoknya min itu maknanya litab'id. Tabi itu adalah sebahagian, Pak. 2 jari kok sebagian juga, Pak. Diambil, selesai. Itu kan sebagian masuk dalamnya. Tapi bagi mazhab Imam Syafi'i itu yang paling hebatnya, diambilnya adibitunya ke belakang, adibaliknya ke balik. Modal itu. Nah, kita pakai yang mana? Mau pakai yang memaknai wamsahu biruusikum, wamsahu ruusakum. Pas usap, diusap, Pak. Kadang-kadang anak SD kok disiram nih kepalanya, enggak disiram loh, diusap. Ya, jangan sampai tarik pula embel kan. Jangan, usap. Telinga masuk enggak? Pertanyaannya telinga itu di mana posisinya? Makanya bagi yang lain itu usap telinga langsung sini, Pak. Apa kepalanya usap, diusap telinga. Tapi bagi Imam Syafi'i dia tersendiri. Ya, karena ini perbedaan. Ini letaknya ijtihad. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kakimu sampai 2 mata kaki. Ada enggak di sini ditentukan didahulukan yang kanan daripada yang kiri? Yang praktek kanan baru kiri kan? Begitulah kita baru Bapak dan Ibu sekalian. Ya, kenapa harus kanan, kenapa harus kiri? Ya, makanya berbeda-bedalah pendapat. Bagi imam yang lain boleh langsung 2. Tapi bagi Imam Syafi'i karena hati-hatinya didahulukan al-yumna alal al-yusra. Didahulukan yang kanan atas yang kiri. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, itu adalah mujtahid mutlak, dia tidak boleh taklid. Nah, kemudian haram bagi dia bertaklid karena dia sudah menunjukkan. Yang kedua adalah hukumnya adalah wajib bertaklid. Ya, yang wajib bertaklid itu Bapak orang yang tidak tahu sama sekali. Pengetahuan agama tidak ada, wajiblah dia bertaklid. Kenapa? Ada ungkapan ulama begini. Man laqiya aliman. Bukan laqiya. Man laqada aliman laqiyallaha saliman. Siapa yang bertaklid kepada orang alim, maka dia akan selamat menemui Allah Subhanahu wa taala. Karena dia nak tahu. Jangan beragama ini menurut perkiraan nambo, menurut rasamu, enggak boleh begitu, Pak. Ya. Ada, habis. Yang terakhir, boleh bertaklid. Boleh, hukumnya 3. Wajib, haram, wajib, dan boleh. Boleh ini adalah bagi orang yang sedang belajar itu, kalau belum sampai lihat, tapi dia tetap berusaha untuk memahami dalil-dalil apa yang saat ini yang diamalkan. Barangkali begitu. Karena waktunya singkat Bapak dan Ibu sekalian. Ada kuis. Kuisnya apa? Umrah bagi yang mampu. Umrah bagi yang mampu. Umrah Jeddah. Nunggunya di Jeddah.
umrahnya bagi yang mampu dan ngumpulnya di Jeddah gitu. Dua pertanyaan, dua. Bapak-bapak dua, ya kan dua. Bapak-bapak dua, ibu-ibu dua pula. Tiga, ibu tiga. Ya, pertanyaan untuk ibu. Nah, saya mencatat. Apa arti taklid pertama tadi? Apa arti taklid itu secara bahasa? Kamu? Dan lagi? Ya, benar, menggalungkan. Ambil minum. Dapat hadiah langsung. Lama di Masjid Mutakin kau. Ya, poin sembahyang dapat hadiah kan? Luar biasa. Volume lagi dari Allah. Ya. Yang kedua. Bapak-bapak lu. Surat apa yang menjelaskan jangan mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ada ilmu di situ? Ayat? Yang mana ya jawab ini? Ini dulu. Nah, kasih. Nah, taklid itu haram untuk siapa? Ibu, hanya dua lagi. Siapa? Apa? Oke, yang mengerti agama, itulah boleh itu. Mujtahid mutlak. Ya kasih tuh ke dia. Kan ibu dua kan? Nah, ibu-ibu lagi. Tadi ada arti taklid menggantungkan. Nah, arti yang kedua apa? Ibu-ibu. Apa arti tadi arti taklid yang disebut oleh ibu tadi menggalungkan atau menggantungkan? Nah, ada pengertian yang kedua apa? Itu istilahi. Apa? Arti bahasa. Meniru. Oke. Imitasi kata apa tadi kan? Imitasi dan imitasi kan? Bapak-bapak satu lagi. Bapak-bapak itu karena banyak dalilnya kan. Surat Al-Baqarah yang melarang kita untuk mengikuti nenek moyang kita tanpa ilmu. Apa tadi? Ayat berapa? Bukan. 110-nya dia dari ditunggunya dia. 170 benar. 170 surah Al-Baqarah. Ada lagi? Habis? Habis. Saya kira masih ada. Enggak, ini dari kumpulnya dia langsung. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang muliakan Allah, ini kajiannya masih banyak contoh-contohnya Pak. Ya, contoh-contohnya masih banyak. Jadi karena waktu yang terbatas, ya mudah-mudahan kita sambung nanti di pertemuan berikutnya. Kita boleh diskusi. Gitu. Jadi jangan searah aja, kita diskusi, kemudian bisa kita lihat benang merahnya, di mana boleh taklid dan di mana tidak boleh taklid. Mana yang harus tiba, mana yang harus kita ikut. Itu barangkali mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Ada. Nasih wal mansukh. Nasih itu adalah yang menghapus hukum sebelumnya. Mansukh itu adalah ayat-ayat yang dihapuskan hukumnya, gitu Pak. Itu nasih wal mansukh itu. Ada. Kalau kita baca nanti tidak selesai-selesai. Ya, jadi carilah sebuah tema yang menarik yang kita butuhkan,
kita ulang. Kalau kita perpanjang, kita perdalam. Itu ya. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan kulit-kulitnya aja nih Pak. Kita kan tidak masuk secara ke dalam.